Mas, sebelumnya kuncinya di siapa? Ini dia, saya nggak megang. Mbak mau nanya apa? Kamu sabar ya Yanti. Mas Tan udah meninggal, Yanti. Kamu sabar ya. Rida, kamu udah meninggal ya. Yanti datang dari Jawa ke Jakarta untuk mencari keberadaan pacarnya yang menghilang. Setelah dia menjual tanah dan juga sawahnya untuk keperluan mereka menikah. Tapi setelah itu pacarnya menghilang. Jadi kamu datang ke Jakarta, dijemput dia. Iya. Terus ditaruh di rumah kontrakan. Betul. Habis dia nganter kamu, nggak ada kabar. Nggak ada kabar, katanya tuh mau ngenalin saya sama orang tuanya, Mas. Saya kurang Habis itu nggak bisa ditelepon. Nggak bisa. Habis itu kamu pulang ke Jawa. Iya, pulang ke Nah, Jawa. sekarang kamu balik lagi ke Jakarta mau nyari dia tuh. Dia tuh pulang ke Jawa, pinjam uang, itu atas nama saya. Oke, sebelum ke Jakarta itu. Sebelum ke Jakarta itu, jadi kan saya bingung, Mas. Sedangkan itu tuh jaminannya bisa rumah saya, Mas. Saya sama keluarga harus kayak gimana? Oke, jadi intinya cowok kamu ini udah bawa lari uang kamu hasil jual tanah. Bilangnya buat modal kawin. Modal kawin. Terus habis itu juga dia minjem uang di Jawa di tempat kamu pakai nama kamu. Iya. Terus Cicilannya nggak dia bayar. Nggak dia bayar. Dan itu bisa jadi rumah saya, Mas, yang disita. Sampai sekarang kamu nggak bisa ngubungin dia. Nggak bisa. Oke, gini aja. Mas. Kamu masih ingat kan kontrakan yang terakhir kamu tinggal di Jakarta selama seminggu ya? Alamatnya tadi dikasih itu. Iya. Itu tapi yakin nggak salah alamatnya ya? Yakin itu dia di situ, Mas, di kontrakan itu. Oke, yuk kita langsung sana aja ya. Tapi dia masih ingat di mana letak rumah kontrakan pada saat waktu itu dia nginep di Jakarta. Yang pada saat itu juga cowoknya ini menghilang nggak ada kabar. Kamu yakin ini kontrakannya waktu kamu di Jakarta? Yakin, Mas. Tapi kita harus jalan ke kontrakannya dulu, Mas. Jalan kaki. Jalan kaki. Oh ya udah yuk. Tapi kita mesti jalan kaki dulu untuk menuju kontrakannya. Tapi pas di tengah jalan tiba-tiba. Hah? Mas? Kenapa? Apa? Itu bukannya Mas Tan, itu Mas Tan, Mas. Mas Tan! Mas Tan! Mas Tan! Mas Tan! Akhirnya ketangkep nih orang pas kita tepok. ini Mas Tan. Bukan! Lu gimana sih? Sekarang gue tanya, lu kenapa lari? Loh, saya pikir tadi orang yang mau nagih utang sama saya. Mas, tolong dong, Mas. Ini apa nih? Ya enggak Mas. Sorry. Ini bukan tan jadinya nih. Bukan, Mas. Maaf ya. Saya pikir apa ini, Mas? Tolong dong. Iya, maaf. Ayo, Mas, sorry lagi, Mas. bukan. Lihat, Mas, yang jelas. Ya, maaf ya, Mas. Ayo, Mas. Kita balik lagi jalan menuju ke arah rumah kontrakan dan di situ tiba-tiba Yanti berhenti. Oh ya, Kenapa? Mas, ya. Apa? Aku belum sempat cerita, Mas. Cerita apa? Cerita apa? Jadi tuh, aku tuh ada hal aneh, Mas. Heeh. Aku pernah foto. Tapi di belakang aku tuh kayak ada penampakan cewek gitu, Mas. Ada mana? Ada. Ada, sebentar. Ini, Mas. Ya kan, Mas? Siapa ya, Mas? Nah, ini orang apa gimana sih? Coba lo lihat deh. Masa biasanya Tapi lo nggak tahu nih. Kamera kita menangkap Mas. sosok seorang wanita berbaju putih. Tapi kita dan juga tim sama sekali tidak ada yang menyadarinya. Udah yuk, serem gua. tapi aneh juga ya, Mas. Ya. Ya apa ya? Yanti ngetok-ngetok kamar kontrakannya, dia yakin dia masih ingat warna dan bentuk pintunya. Tiba-tiba dari kamar sebelah keluar seorang wanita dan ternyata itu adalah. Mas! Tapi gelap gini lampunya nggak ada orang ya? Ya tuh gelap ini gelap nggak ada orang. Tuh kan? Maksudnya, Lihat Mas tuh. Tan! Sebelumnya kuncinya di siapa? Ini dia, saya nggak megang. Loh. Mas! Mas Mbak? Tan! Mbak mau nanya? Loh, Rida, kamu ada di sini? Lah, emang aku tinggal di sini. Enggak, Rida, bukannya kamu kerja di Bandung ya? Kok ada di Jakarta? Aku emang udah tinggal di sini. Udah tinggal di sini? Iya, aku dari 1 tahun yang lalu udah di sini. 1 tahun. Lah, emang Mas Tan nggak
pernah cerita kalau aku tinggal di kosan deket dia juga? Enggak, Mas Tan nggak pernah cerita. Bisa sih. Ya aku pikir Mas Tan ngasih tahu kamu kalau aku tinggal di sini. Mas, berarti kan Rida tahu. Mas Tan ada di sebelah dia. Kok Mas Tan bisa nggak ngasih tahu kamu ya? Ya aku nggak tahu Rida, makanya aku tuh kaget aja kamu ada di sini. Aku minta tolong Rida. Kamu tahu nggak Mas Tan tuh ada di mana dah? Kamu bener nggak tahu Mas Tan di mana? Oh, Rida. Keluarganya nggak ada yang ngasih tahu kamu. Nggak Yanti. ada Rida. Kamu pasti tahu Mas Tan ada di mana. Rida, kenapa kamu nangis? Rida, jelasin Mas Tan ada di mana. Serius orang tuanya nggak ada yang ngasih tahu kamu? Kamu sabar ya Yanti. Kamu apa Rida? Maksudnya apa? Aku suruh sabar. Kamu tahu kan perasaan aku jual tanah buat siapa Rida? Iya aku tahu. Mas Tan udah meninggal Yanti. Kamu sabar ya. Apa Rida? Mas Tan udah meninggal 3 hari yang lalu. Kamu sabar ya Yanti. Kita duduk dulu aja ya. Si Rida ini sahabatnya Yanti bilang ke Yanti kalau Tan itu 3 hari yang lalu udah meninggal. Mas Tan meninggal kenapa Rida? Kasih tahu aku. Mas Tan meninggal 3 hari yang lalu. Gara-gara apa Rida? Dia kecelakaan Yanti. Kecelakaan gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin. Mas Tan ketabrak truk Yanti. Gak mungkin. Gak mungkin Rina, ya Allah Mas Tan. Terus kamu tahu kuburannya di mana? Aku pengen lihat. Aku pengen lihat Rida. Aku tahu. Ya udah sekarang kamu tunjukin aku Mas Tan di mana, kuburannya ada di mana Rida. Sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Kamu sabar dulu ya. Rida. Kamu yang sabar ya. Aku pengen cepetan kita ke makamnya Mas Tan Rida. Iya, ya. Tapi kamu kuat kan? Kuat. Aku kuat Rida. Akhirnya kita menuju ke kuburan atau makamnya Tan. Kok merinding ya? Hah? Hah? Aduh ada yang aneh deh. Aku nggak nyangka. Ada apa tuh Ben? Rame-rame? Aku mau ke kuburannya Mas. Dan? Ayo Vida, cepetan Vida. Aku udah gak kuat Vida. Iya kayaknya. Tunjukin aku Vida. Astagfirullah, Tapi saya curiga kuburan yang baru meninggal kata 3 hari yang lalu udah ada semak belukarnya. Dan ini bukan kuburan baru loh. Kok udah begini? Ya Allah, Mas, kenapa kamu cepet banget ninggalin aku, Mas? Maaf Pak, ini udah berapa lama Pak? 3
bulan. 3 bulan 3 hari ya? Ya bener yang mana nih? Sebetulnya 3 bulan 3 hari Pak ya? 3 hari Pak. Hah? Tadi Bapak 3 bulan ya? Tapi kok kalau 3 hari atau 3 bulan juga kok ini udah rimbun begini ya? Mas, ini beneran kamu, Mas. Yang makin saya curiga pada saat saya tanya sama penjaga makamnya, ini kuburan udah berapa lama? Dia bilang 3 bulan. Padahal kata Rida 3 hari. Ini ada yang nggak beres. Apaan? Apaan? Hah? Apaan? Hah? Apaan? Putih-putih apa? Pas kameramen lihat ada penampakan, di situ Rida langsung pergi. Gue bingung dong, dan gue penasaran nih pasti ada yang disembunyiin dari Rida. Gue tanpa pamit lagi, gue langsung ikutin Rida. Putih-putih apa? Merinding lu di mananya? Pohon pisang kali. Ayo banyak. Oke, tunggu tuh lo. Risa? Rida mana? Pas saya balik saya bingung kok Rida hilang. Risa juga nggak ada loh. Di kemana nih dua orang ini kenapa? Ini ada yang nggak beres nih. Saya langsung desak penjaga makam itu. Saya mau tanya sama kamu. Ini makam 3 bulan, 3 hari, 3 tahun apa 30 tahun nih? Yang bener nih? Ini nggak mungkin makam begini baru 3 hari. Kamu jangan bohongin saya. Hah? Nggak, kamu ngaku nggak? Kayak gini, siapa? Mbak Yanti sini Mbak Yanti. Kita dibohongin Mbak Yanti. Ini kayaknya kita dibohongin Mbak Yanti. Ini kuburan tanah apa bukan katanya? Hah? Ini kuburan tanah atau bukan? Hah? Iya apa tidak? Oke Pak, baik-baik. Apa baik-baik apa? Kamu bohong kan? Ya, saya ngaku. Sebenarnya saya bohong. Kau bohong. Ya, ini bukan kuburannya Tan. bukan. Ini bukan kuburan calon suami saya, Mas. Bukan. Ini kuburan warga. Ini maksudnya apa, Mas? Saya disuruh sama Mbak Rida yang tadi. Mbak Rida, Ridanya mana sih sekarang? Risa juga mana sih? Kok tiba-tiba hilang? Disuruh sama Rida. Saya sebenarnya nggak mau, cuman Oke, Tan masih hidup apa tidak saya bilang? Tan sebenarnya masih hidup. Masih hidup. Masih Oke, hidup. kamu tenang. Astagfirullahaladzim. Masih hidup. Sekarang Tan di mana? Kalau untuk tanamannya sebenarnya saya nggak tahu, tapi saya bisa ngasih salah satu alamat yang bisa mungkin nunjukin di mana ada Tan. Oh, tapi itu alamatnya Tan apa bukan? Bukan. Itu alamat siapa? Itu salah satu korbannya. Salah satu korbannya siapa? Ya, salah satu korbannya Tan. Oh, salah satu korbannya Tan. Kenapa bisa ada korban? Saya ingat perempuan ini karena waktu itu perempuan ini benar-benar datang nangis banget, kayak benar-benar sakit hati banget. Dan waktu itu dia ngasih alamat ke saya kalau ada orang yang mau nyari dia dengan sangkut pautnya Tan. Kabarin dia, makanya Mas punya alamatnya. Iya. Dan waktu itu si perempuan ini benar-benar sakit hati dan sampai ngomong udah nggak kuat dan pengen membunuh diri. Dan saya juga Pengen nggak mati tahu aja. si perempuan itu masih hidup apa enggak sekarang. Aduh, perempuan itu masih hidup apa enggak? Kita nggak tahu ya. Ya, tapi ya mungkin bisa nyari di mana Tan, informasi Tan mungkin bisa dari alamat itu. Oke, alamatnya. Alamatnya di mana, Mas? Oh, iya, oke. Saya ambil alamatnya dulu. Oh iya, Tan. iya, saya tunggu. Dari awal udah gue curiga, masa iya makam 3 hari begini? Sampai akhirnya dia memberikan sebuah alamat. Saya tanya ini alamatnya rumahnya Tan atau bukan? Dia bilang bukan. Ini adalah alamat salah seorang korbannya Tan, seorang wanita juga. Dan dia bilang, saya nggak tahu tapi nih, wanita ini masih hidup atau udah meninggal. Mudah-mudahan bisa membantu dari infonya Tan ini. Oke, makasih banyak Mas ya. Makasih atas kejujurannya Mas. Saya minta maaf sekali lagi ya Mbak. Iya, oke. Thank you juga Ayo, kejujurannya Mas. cepetan, Mas. Thank you Mas, Assalamualaikum. Gue terus ikutin Rida sampai Rida di situ berhenti dan ketemu sama cowok yang gak gue kenal. Di sini Rida kelihatan panik banget. Gue mencoba mendekat dan ternyata obrolan dia yang bikin gue kaget. Kamu tahu, Yanti dari kampung udah ke Jakarta. Aduh, Mas Uya nggak bisa ikut. Apalagi Mas? Lama. Yanti. Iya, Mas. Ya terus sekarang di mana dia? Gue coba video call Mas Uya tapi tetap nggak bisa. Akhirnya gue terpaksa untuk videoin buat nanti gue kirim ke Mas Uya. Mas, terus surat tanahnya gimana Mas? Ya aku simpen lah dengan aman. Yakin itu aman Mas? Aman. Kita bawa kabur aja suratnya Mas. Pas ternyata gue denger obrolannya, sumpah di situ gue kaget banget. Terus uangnya? Kita bawa kabur juga. Nanti aku ketemu Mas Tan.
aku bakalan buat 1000 alasan biar kita nggak ketahuan. Yakin mungkin Tan percaya? Terus kalau kita ditangkap polisi gimana? Enggak, Tan pasti percaya. Ini apa tadi? Persis kan tadi yang dikasih kertas tadi ya? Nggak salah kan? Lampunya sih nyala, berarti ada orang sih. Kosong sih, nggak ada orang ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi gue lihat lo itu di depan muka gue ada cewek. Jelas banget kamera. Ada cewek. Oke, ini cuma saya anggap ini halusinasi. Saya ketok pintu lagi. Dan saat saya ketok pintu tiba-tiba pundak saya ditepok. Astagfirullah. Tolongin saya, Mas. Enggak, sorry. Sorry, kamu orang? Kamu orang? Tolongin saya. Saya juga korbannya, Tan, Mas. Korbannya apa? Saya udah korbanin semua buatan. Korbanin apa, Mbak? Saya udah nyerahin harta saya buat dia, tapi dia bilang gitu aja. Allah, Mbak. Orang tua saya taunya saya mau nikah sama dia. Saya, Mbak, yang calon istrinya Tanda. Saya juga sama, saya korban, Tan, Mbak. Saudara kembar saya juga ditipu, Mbak. Dia lebih depresi daripada saya. Ada lagi selain kamu. Kok kamu punya saudara kembar? Dua-duanya dipacarin sama Tan. Ya. Dan dia ditipu juga, depresi juga. Oh, yang di dalam rumah tadi yang gue lihat berarti. Kita baru tahu kalau ternyata ini adalah saudara kembar. Dua-duanya sama-sama jadi korbannya Tan. Kamu tapi kenapa pakai baju begini terus kan nakut-nakutin? Ini baju pemberian terakhir dari Tan. Dia janji mau nemuin aku. Dan dia juga ngasih baju yang sama kembaran aku. Dia mau nikahin kita berdua. Oh, tapi kalian tidak saling tahu. Dia macarin kamu, macarin saudara kembar kamu saling tidak tahu nih. Dua-duanya sama dijanjiin. Mas Surya, tolong, saya depresi banget. Saya pengen bilang sama Mbak ini, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Makanya kamu ngikutin dia terus. Tapi nggak perlu kayak gini, Mbak, caranya, Mbak. Aku nggak tahu lagi gimana caranya. Aku udah malu banget sama keluarga aku yang di kampung. Kok bisa sih, Mbak? Ya Allah, padahal setahu saya Mas Tan tuh baik loh, Mbak. Kamu jadi korbannya Mas Tan. Akibat korban keplayboyannya Tan, akhirnya ada yang jadi korban seperti ini. Wanita ini dijanjikan, dia sampai seperti ini. Masih bagus, Yanti masih bisa kuat ngadepinnya. Tapi kasihan cewek ini. Ini keterlaluan sih. Nggak, gini aja. Gue masih bingung nih, Rida kemana, Risa kemana. Ya, tapi gue masih curiga sama yang namanya Rida. Kok bisa dia sebelah-sebelahan kontrakannya sama Tan? Enggak, kita harus balik kita harus balik. Sabar ya, Mbak. Oke, kamu mau ikut kita nggak? Enggak, Mas, saya cuma pengen ketemu Mbak ini aja. Saya pengen Mbak Yanti tahu. Udah cuma. Oh, kok pengen saling berbagi aja? Kamu tahu bahwa Yanti ini juga pacarnya Tan Iya, juga? saya tahu. Oke, ya udah. Tunggu, maaf. Kamu dari tadi ada di kuburan di makam? Itu kamu berarti ya? Kamu lari tadi? Kamu ngikutin kita? Kenapa? Sebenarnya dari tadi tuh aku pengen manggil, tapi aku malu di sini banyak banget orang. Oh, dari tadi aku pengen ngomong sebetulnya. Ya udah, nanti kita kabarin. Kita akan coba cari tahu Tan, nanti kita akan kabarin ya. Ya. Oke, kamu bener nggak mau ikut kita? Iya. Nggak mau ikut kita? Kamu yang tenang ya, Mbak. Yang sabar ya. Hati-hati ya, Mbak. Ya. Astagfirullahaladzim, itu kembarannya. Oke. Kita balik ke kos-kosannya Tan, karena saya masih curiga dengan Rida dan saya masih curiga dengan Tan. Ini Tan berarti artinya belum meninggal. Tapi kenapa kematiannya dipalsukan? Sayang,
banget ya mas seperti itu mas. Dia ternyata punya lagi. Iya, tapi semua diporotin loh, semua motifnya uang, harta. Sekarang masalahnya dia perlu duit buat apa? Nah, oke, sekarang intinya dia belum meninggal. Sekarang kita Iya, balik Mas. aja udah, balik ke kontrakannya itu. Saya yakin ini ada hubungan dengan Rida teman kamu. Iya mas. Tapi Risa dari tadi di video call, di telepon nggak aktif, nggak nyambung. Ini Risa ngirim video apa nih? Mana mas? Tuh, Risa ngirim video loh. Aku udah ngomongin dia. Aku nggak tahu kenapa, aku bingung banget. Mas itu aku kenal, ini kan Mas Bintang. Mas itu aku kenal, ini kan Mas Bintang. Bintang ini siapa? Ini Mas Bintang yang saya jual tanah sama dia. Dia beli tanah saya mas. Oh, maksudnya kamu jual tanah tuh ke dia? Sama Mas Bintang. Tapi ini kok kenal sama Rida ya? Ternyata Risa tuh menghilang karena ngikutin Rida, inisiatif dia. Ya nggak mungkin mas. Halo Risa, lu dari tadi kemana aja sih? Ya lu nggak bilang lu ngikutin Rida. Oke gini. Gue balik ke kontrakannya Tan, lu ketemu di sana ya? Iya, lu balik aja. Ya hati-hati. Sesampainya di rumah kontrakan atau kos-kosannya Tan, kita ngeliat, loh, kamarnya Tan lampunya nyala, jendelanya sedikit kebuka, ada kordennya. Wah, ini berarti Tan ada di dalam. Saya bilang, tapi kita jangan gegabah. Kita harus punya strategi. Dan kita ngelihat ada orang lewat sekelibat di dalam kamar tersebut. Saya bilang, oke, kita balik ke mobil aja. Kita balik ke mobil. Jangan. Percuma. Kalau kamu labrak sekarang, ya bisa jadi dia nggak bukain pintu, ya kan? Pusing mana mas? Gini, kita jebak dengan penggodamu, kita tes dengan penggoda. Biar kita punya penggoda siapa? Ada Cici suruh ketok kamarnya. Cici suruh tasnya ditaruh kamera. Ya, oke, kita biar nanti ngobrol di situ. Kita lihat bener Tan apa bukan. Jangan buka belum tentu Tan juga. Siapa tahu orang lain. Ya. Mas, ya. Sekarang kita tunggu di mobil aja dulu kali ya. Ya. Tunggu di mobil aja dulu. Cici. Kita punya penggoda yang akan mungkin ngetok kamarnya Tan dan kita akan cari tahu kenapa Tan selama ini menipu. Nggak salah nih mas. Nggak salah lah. Gini. Cici, nanti lo akan diajak jalan sama tim kita. Itu ke kontrakan atau kamar kos-kosan pacarnya dia yang menghilang gak ada kabar. Namanya Tan. Lo ketok aja kamarnya, pura-pura apa ya? Cari kosan atau nanya. Gini aja, pura-pura salah alamat aja. Kamu nyari teman kamu namanya siapa kayak Nisa, Santi siapa kayak. Pura-pura ngetok jadi pura-pura salah alamat. Misalnya ternyata salah, kamu pura-pura pamit aja. Ya udah maaf ya, pergi. Kita lihat dia akan godain kamu atau enggak. Ya, kamu di sini jangan lupa ya dipasang alat ini ya. Udah kan? Ya. Udah, oke. Ya udah, langsung aja. Cici, good luck ya. Yang genit jangan lupa. Ya, oke. Sama oke. Gini dong. Oke. Cek dengar? Dengar. Oke. Dan jangan lupa dong ini. Ini kamu bawa tas ya. Tas kamu nanti dipasangin kamera dong di sini di dalam sih bisa. Ya. Nanti arahin tasnya kalau kameranya di sini menghadap ke mukanya dia. Siap. Ya. Oke, ya. Oke. Nanti kamera juga turun dong buat 2 kamera ngintai di sana ya. Ya, tenang, kamu aman kok ya. Oke, Ci. Good luck ya. Oke. Penggodaan pun dimulai. Misi mas, malam. Misi. Lihat ke bawah. Oke, lu pura. Jalan juga ya. Mas, halo. Cari siapa ya, Mbak? Aku nyari Nisa, ini kamarnya Nisa bukan? Nisa. Iya. Nisa. Kenapa mas? Oh, enggak. Apa masnya pacarnya Nisa ya, bukan ya? Bukan. Entar dulu. Loh, ini cowok lu gelagapan kayak orang gelagapan apa ya kayak? Enggak mas. Kayak dia keluar lihat kanan kiri itu kenapa ya? Kita nonton dulu ya mas ya. Jangan ambil kesimpulan dulu mas. Apa aku salah kamar ya? Yaudah deh, aku balik dulu aja. Mbak, tunggu. Kenapa mas? Misalnya kamarnya sebelah sini. Cuma orangnya belum ada. Oh ya udah, aku tunggu di sana aja. Mbak. Mending Kenapa mas? Mbak duduk aja dulu. Iya, biar saya temani ya. Nggak usah, takut. Udah malam. Duduk aja. Jangan takut, kan ada saya sini. Oke, Cici, lo duduk aja. Lo ikutin mau dia apa? Lo diikutin mau dia apa? Silakan. Oke.
Jadi masuk Mbak ke sini cari Nisa buat apa ya? Oh, aku ada perlu sama Nisa. Masnya kenal sama Nisa? Iya. Oh ya? Orangnya belum ada kok. Ya, kira-kira lama nggak ya, Mas? Aku soalnya udah malam takut pulang sendiri. Tenang aja. Mbak nggak usah takut, kan ada saya sih. Kan aku nggak kenal sama Mas. Nanti dia apa-apain takut. Pacarku besar kepalaku. Jika dia satu Tau nggak sih, Mas? Sebenarnya aku tuh nyari Nisa karena aku mau nyari kosan di sini. Kata dia soalnya kosannya bagus, tempatnya juga bersih, nyaman. Jadi aku pengen ketemu Nisa. Kamu yakin mau kosan di tempat ini? Iya. Kamu nggak tahu kalau di sini itu suka ada yang apalagi yang di pojokan sini nih. Mana, Mas? Ih, jangan gitu, oh takut. Sumpah, Kamu di sini ada hantunya. iya serem sini. Pokoknya kamu nggak usah takut, kan ada saya sini. Ya udah kalau kamu takut, mending kita ngobrol di dalam aja yuk. Ih, apa? Masuk dalam. Apalagi ada apa itu tuh? Ih, apa nakutin? Apaan sih, Mas? Makanya kamu takut, mending kita ngobrol dalam aja. Yuk. Ih, nggak mau ah, main masuk ke dalam. Apa kan cuma kita berdua. Sini aja, Mas. di sini aja deh. Sini aja. Tenang aja, nggak usah takut. Ayo. Kok mau ngajak ke dalam, Mas? Lo nggak apa, lo masuk aja ke dalam, tapi bilang tapi pintu jangan ditutup ya mas gitu. Tapi yaudah deh, tapi pintunya jangan ditutup ya. Oke, ya dalam aja. Ini kayaknya akal-akalan Tan aja, dia nakut-nakutin penggoda kita supaya penggoda kita mau masuk ke dalam kamar. Wah ini orang nih benar-benar modus banget sih. Mas mau kemana? Tutup pintu dulu. Ih, jangan ditutup tadi kan. Cici, lo bilang gini, mas jangan ditutup pintunya mas. Dia maksa loh, dia maksa nutup pintu. Ya ditutup, kan tadi aku bilang jangan ditutup. Udah, kamu nggak usah takut. Ih, nggak mau, aku takut. Buka aja pintunya. Kamu nggak usah takut, kan ada aku sih. Ih, nggak mau, buka aja pintunya, takut. Aku takut nanti masnya ngapa-ngapain aku lagi. Kalau bilang gini, ya udah kalau misalnya lo tetap tutup pintu, lo mau cabut mau keluar gitu aja, ancam aja keluar. Tenang. Loh, Di sana cepetan buka dulu. sebenarnya yang takut itu Enggak. aku, bukan kamu. Enggak. Aku takut kalau kamu Enggak, ngapa-ngapain enggak, aku tau. Enggak, cepetan aja buka dulu pintunya. Kalau nggak aku pulang nih. Oh. Kamu duduk aja sini, ntar pintunya aku Ya buka udah dikit cepetan buka dulu pintunya. Gini cukup, Buka lagi dikit. gini aja. Iya. Oke, dibuka, akhirnya dibuka. Oke, kamera ada yang ngambil dong dari sela-sela pintu dong. Itu kan pintunya kebuka sedikit tuh. Pintunya kebuka. Iya, masuk. Nah, ya, gini bisa kelihatan ya. Sebenarnya kamu itu cantik, tapi kamu tahu nggak malam-malam apa yang paling menakutkan? Ayo, Aku tahu malam Jumat kan. kan Jadi malam-malam aku hidup tanpa kamu. bisa aja kamu gombalin aku mulu dari tadi ya. Kamu lama-lama alay ih gombal mulu. I like this too. Ih, I love you. Kan? Maksudnya ngapain lo sampai rebahan-rebahan di situ lo? Oh, maksudnya kayak gimana ya, Mas? Jangan tiduran gitu ah, nggak enak aku. Enggak, aku lagi ngebayangin aku bisa cepat-cepat nikah sama kamu. Ah, bisa aja kamu mah. Baru juga kenal, masa langsung mau nikah. Tapi kamu mau nggak jadi yang nomor kedua? Nomor kedua? Iya. Maksudnya kamu mau selingkuhin aku? Jadi nomor 2 di urutan kartu keluarga kita. Jadi aku punya kamu? Iya dong. Ah, kamu mah emang paling bisa. Ih, sebel, gombal mulu. Tapi kayaknya ngomong-ngomong kita belum kenalan ya dari tadi. Aku nggak tahu nama kamu nih. Nama aku Iya, nama kamu siapa? panggil aja Ayah. Dengan sebutan Tadi. Ayah. Iya. Kalau kamu? Ayah. Iya. Panggil aku Cici. Cici. Atau panggil sayang juga nggak apa-apa. Sayang Cici. Iya. Oh iya Mas, ngomong-ngomong si Nisa masih lama nggak ya? Aku nggak enak deh. Nggak enak nih kelamaan. Kayaknya dia Udah malam tau Mas. nggak pulang deh. Oh iya? Mending kamu nginap di sini aja kemarin. Nginep di sini. Iya. Duh, gimana ya? Takut sih, nggak enak juga baru datang langsung nginep. Gimana Mas? Masa kamu takut sih?
Mas, aku mau cerita deh. Kan si temen aku ini, dia tuh katanya ngejualin harta bendanya, semuanya buat cowoknya, tapi cowoknya nggak ada kabar. Menurut Mas gimana sih? Cowok yang kayak gitu tuh diapain anaknya ya? Alah, itu mah cowok, namanya cowok penipu. Iya, kasihan dia cerita-cerita sama aku. Kalau cowok kayak gitu, mending ke laut aja deh. Ngapain cari cowok kayak gitu? Tapi, kamu harus percaya sama aku. Karena aku bukan tipe cowok yang kayak gitu. Yang benar. Iya, sama ibu aku aja, aku hormat. Apalagi sama kamu, wanita yang cantik. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan. Tapi kamu beneran gak punya pacar? Enggak lah, aku kan masih sendiri. Emang terakhir pacaran kapan? Tahun lalu kayaknya. Iya, tahun lalu. Terus? Gini loh, aku itu udah sayang sama cewek. Dia orang, bukan dia sih, tapi aslinya orang gitu. Iya. Terus aku udah sayang sama dia. Aku udah jual tanah milik orang tua, udah jual mobil. Malah dia lari sama cowok lain. Balikin fakta. Malah dia kayak gini, Mas. Dibilang ceweknya yang selingkuh, bawa lari duit. Iya, ini cerita tentang dia kan sebetulnya kan, dia menceritakan diri dia sendiri. Tapi pertanyaannya dia selingkuh. Selingkuh sama siapa? Ya kan? Rida pasti. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Sahabat lo Rida. Kenapa nggak mungkin? Dia sahabat. Tadi aja Rida udah nipu kita. Dia bilang kan udah meninggal, ditunjukin makam palsu. Dia juga kos di sebelahnya kamar Tatan. Abang lo gak curiga? Makanya kamu di sini temani aku belajar ya. Belajar apaan, Mas? Belajar melupain dia dan belajar menjadi yang terbaik buat kamu. Aja, Mas. Emang ngapain, Mas? Gak apa-apa. Aku hanya gerak aja sih. Kayaknya baju aku kesempitan deh. Tapi tenang, hati aku selalu luas buat kamu. Ntar dulu ya. Didi terima telepon dari siapa nih? Halo? Oh, iya. Iya. Ci, mending kamu pulang aja dulu ya. Kok pulang? Iya, nggak apa-apa, pulang aja ya. Ih, nggak mau. Tadi kan kata Mas suruh tunggu di sini. Udah, pulang aja ya. Ih, nggak mau. Tadi kan aku udah bilang nunggu Nisa. Paling dikit lagi juga dia datang. Tapi kan aku juga mau keluar nih. Mau kemana, Mas? Udah aku tunggu sini aja. Ada Mas keluar keperluan aja. dikit lah. Ya udah aku tunggu sini aja ya. Udah, kamu pulang Ih, aja. nggak dulu. mau. Tunggu sini aja. Tiba-tiba ya, di depan ada keributan. Kamera kita ketahuan dan ternyata itu adalah Rida yang datang. Apa ini kamera di sini? Enggak. Ngapain, Mas? Ngintip-ngintip. Tunggu tuh. Lah, kok Rida yang datang? Rida marah. Kita campers kita, kameramen kita ketahuan loh. Kameramen kita ketahuan loh. Mas yang tadi kan? Ini maksudnya apaan? Ini ngintip-ngintip, Pak? Saya nggak ngintip, saya duduk doang ngadem kok. Terus ini apaan ini kamera? Ini juga ini sepatu siapa? Tan? Iya. Tan? Itu di luar ada kamera, Tan. Ini tas siapa, Tan? Nggak tahu, emang udah ada di sini? Ada cewek di sini, Tan. Nggak ada. Jelasin ke aku ini tas siapa? Punya Cindy. Terus Iya. kenapa ada di sini tas kamar sebelah? Nggak tahu tadi. Ini ada kamera loh. Ngapain lu kamera sini ngintip-ngintip? Berarti kamu dijebak ya? Tuh kan ini siapa nih? Ini siapa, Mas? Mas, aku ini pacar kamu. Kenapa kamu masukin cewek ke kamar kamu, Mas? Lo lihat sendiri. Mas, berarti Rida sama ini pacaran sama Mas Tan. Udah gue bilang dari tadi. Ini tas kamu kan? Iya. Terus ini apa? Ada kamera di dalamnya. Maksudnya apa?
Gak mungkin Mas ini kayak gini Mas. Yuk kita turun. Kita baru tahu ternyata Rida sama Tan itu emang pacaran. Jadi Rida ini mengkhianati sahabatnya sendiri. Kalau saya udah feeling dari tadi. Kita turun. Cewek gatal ini jebak saya di sini. Ya apaan sih Mas, jelasin aja ke dia tadi kita ngapain semuanya. Mas Tan! Mas Tan! Ya apaan ini? Ada dua cewek kayak gini ya? Kamu kira aku tuh apa? Aku tuh nyariin kamu Mas. Terus ini ada Rida. Ini siapa lagi Mas? Hah? Kayak gini kelakuan kamu. Rida bilang apa-apa ngomong Mas. Aku kurang aku sama kamu. Semua udah aku kasih. Aku jual tanah buat siapa, Mas? Jahat banget sih kamu. Ngomong, Mas. Ngomong. Jangan kayak gini, Mas. Kamu tega sama aku, Mas. Kamu benar-benar tega. Kamu... Mas, udah kayak gini. Aku nggak bisa, Ma. Aku nggak tahan lihat sikapnya dia kayak gini, Ma. Ma tahu gimana perasaan aku? Kamu bilang ya, kamu bakal kenalin aku sama orang tua kamu. Ternyata aku kayak gini, Mas. Kamu ngomong, kamu jangan diam aja. Hah? Kamu ngomong jangan diam aja. Kamu nggak ngerti perasaan aku, Mas. Jelasin apa lagi? Jelasin di sini. Ada dua wanita, Mas. Jelasin. Ini sahabat aku sendiri nih, maksudnya apa, Mas? Aku udah capek, Mas. Udah capek. Aku nangis buat kamu, Mas. Kamu gak ngerti perasaan aku. Aku udah capek, udah males. Ya udah, aku jelasin di luar ya. Aku nggak usah banyak orang kayak gini. Bira. Ayo. Kamu malu ya? Kamu malu. Kamu malu sama sikap kamu yang kayak gini. Mas, Rida, aku gak nyangka kamu kayak gini ya sama aku. Kita udah sahabatan lama, Rida. Hah? Kayak gini ternyata kamu. Terus kamu apa, Mas? Kamu ngomong, kamu jelasin sama aku. Rida jelasin semuanya. Yanti, maafin aku Yanti. Maafin apa lagi, Rida? Aku udah capek ya. Aku nangis buat dia. Buat apa, Rida? Kalau tahu kayak gini. Oke, aku jujur. Aku pacaran sama Mas Tan. Aku tahu kamu pacaran sama Mas Tan. Terus kenapa, Mak? Maafin aku Yanti. Aku gak butuh maaf kamu, Rida. Buat apa kamu nyakitin aku? Kita temenan, Rida. Sahabatan. Terus kayak gini, Rida. Mas Tan, duitnya kemana, Mas? Duitnya kemana? Duitnya aku kasih ke Rida. Rida, bener. Apa yang diomongin Mas Tan bener, Rida? Kenapa Rida? Kenapa? Ini sahabat kamu loh. Kamu udah merebut pacarnya. Kamu udah selingkuh dengan pacar sahabat kamu. Kamu juga ngambil duit sahabat kamu melalui pacar ini. Coba kamu jelasin. Oke, saya ngerti. Kamu pasti bisa menjelaskan. Kamu jelasin. Jelasin. Kamu kenapa bisa jahat sama aku? Enggak, biar dia jelasin. Kamu diem dulu. Maafin aku Yanti. Aku bener-bener lagi butuh uang Yanti buat berobat orang tua aku. Aku minta maaf Yanti. Rida, sebenarnya tuh gak usah kayak gini, Rida. Kamu, kita sahabatan. Kamu ngerebut pacar aku. Dia mau nikah sama aku. Terus kamu bisa-bisanya nyianatin aku sih, Mas. Ya Allah. Maaf, aku tidak mencintai kamu. Aku mencintai Rida. Enggak Mas. Aku nggak mau lanjut lagi sama kamu Mas. Aku mau sampai di sini saja. Hah? Kok bisa begitu? Nggak bisa Mas. Udah cukup aku ngehianati sahabat aku sendiri Mas. Nggak bisa dong. Aku udah hianati dia buat kamu. Terus Maaf Mas.
Aku emang cinta sama kamu, tapi aku nggak bisa lanjut lagi. Ya kapan lagi? Lu ngapain di sini? Sebentar dah. Ini bukannya yang aku pernah jual tanah sama kamu ya? Kamu kenapa di sini? Yang gua tanya, lu ngapain di sini? Sekarang gini, lu bener beli tanah dia? Iya beneran. Dan lu jual tanah karena dipaksa oleh Ini calon suami Mas kamu? Iya mas. Karena buat biaya nikah? Iya. Terus kamu jualnya? Harusnya aku jual tanah itu 150 juta. Tapi apa? 70 juta? Ya kenapa kamu jual lah? Ya karena aku terpaksa buat dia. Ya ini gua bingung nih. Ini kenapa lu ada di sini? Gua bingung nih. Jadi kamu sekongkol sama dia, Mas. Hah? Kamu tega banget sih sama aku, Mas. Oke, gua ngerti. Lo manfaatin cewek lo, ya buat membujuk cewek lo jual tanah di bawah harga pasaran, ya. Duitnya lo bawa kabur, lo saling kenal, betul? Oke. Sekarang saya mau nanya. Kamu sama Rida ada hubungan apa? Ya dia pacar gua lah. Jadi selama ini kamu manfaatin aku ya? Dia yang santai lo. Ayo pergi ya. Kayak gini. Cewek yang kamu cinta, Mas. Kamu tega ngianatin aku. Aku kurang apa semua aku kasih buat kamu. Kita bakal nikah tapi kayak gini, Mas. Udah capek, Mas. Aku nangis buat kamu. Mengecut kamu jadi cowok, Mas. Sekarang apa? Dilihat semua orang kamu diam aja. Hah? Kamu ngomong, Mas. Tega banget kamu, Mas. Kamu masih diem aja, Mas. Kamu tahu, Mas. Rida kayak gitu. Kamu cinta sama dia, tapi aku yang lebih cinta sama kamu. Aku yang beneran sama kamu, Mas. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu, Mas.